Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit and Stan di channel RC Cars Gokil. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk pertama kalinya sebuah RC Cars yang skalanya 1:10, bentuknya itu buggy. Belum pernah guys, serius guys. Makanya ini saya penasaran, makanya ini saya beli ya. Ini dari brand WLTOS XG yang serinya adalah 104002. Ini kemarin beli dapat harga 2 jutaan di toko langganan Sigit and Stan di Jakarta Hobi. Nah, yang bikin saya penasaran adalah dengan harga 2 jutaan kok bisa sih dapetin mobilan kayak gini tuh, kayak aduh. Makanya ini saya penasaran, pengen ngejajal. Oke, sebuah perbandingan dulu guys. Kemarin yang waktu beli WLTOS yang skalanya 1:14 sama yang skalanya banding 1:12, ini 1,4 juta, yang ini 1,5 juta. Kalau ini 2 juta berarti dia selisihnya 500 ribuan. Dengan selisih 500 ribuan dapat apa aja sih di dalamnya ya? Oke. Spek singkat nih, spek singkatnya maksimum speednya adalah 60 km per jam. Harus dijajal. Motornya udah brushless. ISC-nya 45 ampere, udah menggunakan servo yang normal standar yang 3 kabel. Udah alloy gear, berarti ini semuanya udah metal ya. Kita biasanya bilang metal. Dia adalah elektrik bukan bensin, ready to run, udah lengkap paketnya, ada remote, mobilan, sama baterainya siap dimainkan aja ya. WP 2,4 GHz, 4 WD, Explore Off-Road Racing, Conquer the World, wow, Violent Speed Racing, waduh, sadis guys. Kardus terluarnya kayak gini ya. Oke, kamu bisa lihat sendiri kardus terluarnya seperti ini. Kita cek dulu. Oke, bagian bawahnya kayak gini. Jangan lupa cek linknya di deskripsi video. Oke, kita buka. Gede ternyata. Saya kira kecil loh guys. Oke, ini tek-tek bengeknya. Anjir. Gede guys. Dan dia lumayan cukup berat juga ya. Mantep banget. Oke, silikanya kita buang. Wah, gila, gua kira kecil loh. Ntar kita bandingin dulu. Cekidot guys, skala 1:14 segini, 1:12 segini, 1:10 segini. Dari ukurannya aja sepintas ini bisa kelihatan ya. Bannya aja ini udah lebih besar. Ini bannya udah lebih besar. Udah lebih panjang juga tuh. Udah lebih panjang juga. Dan untuk lebarnya dia lebih lebar juga. Untuk shock breakernya dia lebih gede juga. Wow, tulangan-tulangan. Nah, ini belum pakai spoiler ya. Kalau pakai spoiler dia nanti kesannya akan bertambah lebih besar lagi. Widih, keren nih. Oke, kita cek dulu dah tek-tek bengeknya. Dapat buku petunjuk yang berbahasa Indonesia guys, petunjuk bahasa Indonesia. Lalu buku petunjuknya berbahasa Cina dan Inggris. Nanti ini saya baca, siapa tahu ada rahasianya. Lalu untuk spoilernya, ini belum dipasang, bautnya ini udah keluar satu. Violent Speed Racing, agak tipis ya. Mudah-mudahan awet ya. Oke. Lalu dapat chargeran USB to Balancer 2S, USB to Balancer 2S yang inputnya 5 volt maksimal 2,5 ampere, tapi dia bisa output 2S 2000 mAh. Asli ini keren guys. Chargerannya asli ini bagus, pasti bakalan berguna. Oke, nambah lagi koleksi obeng kecil, udah makin banyak. Tutup buat receiver, link-link plastik kayak buat cadangan gitu. Baut 3 biji, dan ini buat masangin di spoilernya. Lalu dapat kuncinya. Iya, oke. Oke guys, ini spoilernya udah saya pasang. Saya mau cek lagi sedikit perbandingannya antara yang 10, 12 dan 14. Asli ini gede ya guys ya. Yuk kita cek daleman detailsnya kayak gimana. Untuk di bagian depan dan belakangnya ini ada klipnya. Ada 2 biji buat ngebuka covernya. Untuk covernya kita cek dulu sebentar. Wow,
Ternyata RC ini ada yang berbeda guys dengan RC-RC saya sebelumnya. Dia menggunakan namanya adalah center drive ya. Ini adalah center drive guys. Jadi center drive itu biasanya kan RC itu dari belakang sampai depan besi yang panjangnya satu. Kalau ini dia dua guys, karena dia di tengah-tengah ininya nih. Si drive dari motor pinion kecil ke gedenya. Lihatin, cekidot. Ya. Ini bagian sini berputar satu. Nah, yang bagian belakang sini berputar lagi satu, jadi ada dua gitu ya di tengah-tengah ya. Wah, keren nih, baru pertama kali nyoba nih kayak gini ya. Oke, untuk covernya cekidot guys, ini untuk covernya agak sedikit lembek-lembek gitu ya, cuman ini harusnya sih normal ya karena permukaan dia saking lebarnya, jadi dia kayak lembek-lembek ini. Aslinya kalau untuk tingkat ketebalannya ya standar lah Peltos yang kayak gini ya. Oke, cekidot, ISC 45 ampere nya ini ada pendingin besi dan ada kipasnya. Nanti ini pasti dia muter. Di bagian depan sininya ditempelin kapasitor dan buat on sama off-nya ya di bagian depan sini. Untuk motornya katanya ukurannya kan ini 3650. Artinya 36 itu kan diameter, sedangkan 50-nya itu adalah panjangnya. Ini masih sisa banyak guys. Artinya dia bisa pakai 36, 60, 70, 80. Mungkin ada yang panjang kayak gini ya motor ya. Sampai ke sini ya. Cuman dia penahan buat motornya ada di depan sini doang guys ternyata guys. Berarti nanti di belakang kalau misalnya modif motor harus diganjel ya. Jadi biar posisi pinionnya itu lurus ya. Diganjel pakai apa gitu bawahnya. Baru ngeraba-raba doang ntar buat masa depan lah. Oke, untuk si serponya dia, oh kirain saya gede guys, ternyata dia pakai casing. Kirain saya tadi serponya ini gede, ternyata dia serponya pakai casing. Tapi ukurannya cukup standar gede sih serponya juga sih. Oke, untuk link serponya cekidot udah pakai pengejas ya, dia bisa mendekin, manjangin, sehingga ini harusnya sih bisa bener-bener lurus sempurna nanti kalau di trimming and balancing menggunakan yang linknya diputer ini. Ini receivernya dia terpisah nih, remote-nya berarti bisa ganti nih, mantep banget. Untuk baterai cekidot, untuk baterainya dia menggunakan 3000 mAh baterai 2S. Biasanya di versi sebelumnya itu 1500 sama 2200, sedangkan yang ini adalah 3000 mAh. 3000 tuh kecil ya. Biasa lihat baterai 6S gitu kan kayaknya gede banget. Lalu untuk bagian depan guys, kamu bisa cek di sini untuk link depannya dia bisa di-adjust toe in toe out ya. Ini dia bisa di-adjust toe in toe out. Jadi dia bisa begini atau bisa begini untuk pengaturan spooling and balancing biar lebih bagus. Untuk shock towernya ini entahlah kategorinya tipis atau tebel. Untuk harga 2 jutaan mudah-mudahan ini kuat ya. Cuman ini overall sih saya lihat rapi sih builnya ya. Untuk tower shocknya di bagian atas dia ada 3 pengaturan ya, ada 3 posisi baut. Sedangkan untuk shock breaker di bagian bawahnya ini ada 2 pengaturan. Shocknya sendiri ini bisa di-adjust lagi, tingkat pernya itu mau dikerasin di ininya diputar ke bawah jadi lebih keras atau dinormalin kayak gini biar lebih empuk. Yang jelas ini dalamnya udah memakai oil ya, oil shock nih. Keren sih. Ban depan lebih kecil, lebih lebarnya itu lebih tipis daripada ban belakang. Motifnya juga dia, motif karetnya juga bagus ya, agak-agak lengket gitu gimana ya. Untuk shock tower belakangnya juga dia sama dengan shock tower depan, seginilah besi berapa mili sih, kayak gini sih 4 mili kayaknya ya. Lalu untuk pengejasnya sendiri di bagian atas ada 3 posisi. Lalu di bagian bawahnya dia ada 2 posisi ya. Untuk benar. Untuk oil shock belakang juga ini sama kayak depan, bisa di-adjust ya. Kayak keren sih. Lalu untuk bagian bawah guys, cekidot. Ini ternyata besi ya guys ya. Kirain saya plastik, ternyata bagian tengah sininya besi. Sedangkan yang terlihat kayak karbon justru adalah plastik ya. Oke, keren sih, banyak stiker Jakarta Hobby-nya, segel Jakarta Hobby-nya. Oke, untuk servo dia dibaut, sedangkan kalau untuk ISC dia cuman ditempel pakai lem ya. Ini ruang ISC-nya masih bisa modifikasi sih, agak gede ya. Pakai ISC yang lebih bagus, pakai motor yang lebih bagus, kayaknya ini bakalan keren banget.
Bagian buat penyangga bannya ini dari plastik ya. Ini dari plastik, depan belakang juga ini dari plastik. Ini ada nomor kode buat bindingannya. Keren sih. Yuk kita coba dulu sedikit. Oke, baterai sambung. Ini roda dibengkokin, terserah mau ke kiri atau ke kanan. Nyalain on off-nya. Otomatis ini kan servonya ke tengah nih guys nih. 1500 PWM alias jalur tengah. Kita cek nih di jalan lurus nih. Dorong aja guys. Wow, dari pabriknya ternyata dia udah lumayan cukup lurus juga ya. Berarti ini udah nggak capek nih guys, trimming sama balancingnya nya nih, spurring and balancingnya. Tinggal baterainya doang, kita tes dulu bentar. Oke guys, kita akan segera nyobain si 104002-nya ya. Untuk remote-nya sendiri ini udah dibaterein menggunakan 4 biji baterai AA. Ini remote-nya sama dengan seri-seri WLTOS yang lainnya. Ini yang setirnya warna biru, artinya dia jaraknya udah bisa sampai 100 meteran. Di sini ada tombol on off-nya. Lalu untuk si mobilnya sendiri, ini baterainya juga udah di cas. On off-nya di sini guys, di depan guys, agak dibukain sedikit covernya, udah bisa langsung nyala. Tinggal di belokin kiri kanan, ini langsung connect ya. Untuk steering servonya guys, cekidot guys. Speednya dia lumayan cepat juga ya, cuman gak secepat yang versi 12 sama 14 skalanya. Kalau ini agak lambat karena emang servonya sendiri beda. Ini langsung kedengeran ya kipasnya ya. Untuk fungsi-fungsinya guys, di sini ada buat ngatur kecepatan. Kita pakai speed load-nya dulu, kita mau cobain. Lalu di sini ada buat spurring and balancing-nya. Cekidot guys, ini ISC-nya segini guys. Untuk rentang waktunya nih, cekidot. Ngedelay ya guys ya. Tuh, dia ngedelay ya guys. Kalau saya gini-giniin, dia nggak jalan ya. Guys, ini Seagate Ensign dari masa depan mau ngasih tahu bahwa ternyata delay itu bisa hilang kalau kamu mengganti remote-nya. Ini saya pakai remote MJX yang ada GPS-nya. Cekidot nih, delaynya cekidot. Ini semuanya jadi normal ya. Saya kira tadinya ISC-nya yang bermasalah. Ternyata bukan ISC, ternyata adalah remote bawaan dari pabrikannya. Oke, ketahuan ya penyakitnya di mana ya. Cuman dia nggak ada gejala jogging ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita langsung cobain dulu guys di speed yang paling low ya. Ini suasananya di depan lumayan cukup panas juga. Cekidot. Oke, di sini lumayan terik juga. Untuk belokannya lihat. Untuk belokannya dia bisa sampai segini ya. Untuk belokannya dalam banget. Segini. Oke. Bisa dimainkan menggunakan satu tangan juga. Kita sambil nambah kecepatan. Oke, lumayan cukup cepat juga. Cuman dia responnya doang ya. Ternyata dia ngedelay. Cuman kalau udah main gini kan kebantu sama kalau dilepasin dia tetap ngegrolong ya. Cuman aslinya nggak tahu nih kalau nanti buat misalnya balap-balapan dengan temen di trek tanah, ini nggak tahu nih kalau ngedelay gini gimana. Tapi kalau remnya nggak ngedelay guys, ini saya sambil trimming dulu. Kalau rem nggak ngedelay, tapi kalau dari mundur nih, mundur, saya pencet depan, tuh, lama guys, agak lama ya. Yuk kita pakai speed pull sekarang. Oke, untuk mobilannya lebih berat. Remnya jadi lebih jauh, cuman yang jelas lurusannya top. Asli nih lurusnya. Di speed maksimal kalau saya gerakin tuasnya sedikit, dia bisa jalan pelan juga ya guys ya. Cek di sini guys. Agak sedikit berisik sih emang. Yuk kita cek dulu di sini dikit. Oke, kecepatannya bener ya. Betul, kecepatannya lebih pelan dari yang kemarin seri yang 14 ya. Oke.
Oke, udah keukur ya guys ya. Untuk handlingnya guys, bagus banget waktu di kecepatan tinggi. Oke, remnya pakem juga. Oke, cuman RC-nya agak sedikit berisik guys kalau yang ini guys. Karena apa coba? Kayaknya karena gear tengah deh. Oke, udah keukur ya. Kecepatan maksimalnya segitu ya. Oke, udah keukur, kecepatan maksimalnya udah ngejerit ya. Guys, ini kita mau coba berikutnya di lapangan. Untuk speed pelannya bagus ya. Belokannya juga saya sangat suka banget, dalam. Dan yang paling penting dia ukurannya besar. Jadi terlihat kalau dari agak jauh itu masih gede gitu. Salah satu keunggulannya kalau RC yang gede itu kayak gitu ya guys. Nih, di sini kita buktiin guys. Kalau ngepot-ngepot gimana? Wah. Asli bagus guys. Saya lihat belokannya bagus ya. Oke. Belokannya bagus guys. Cuman yang bikin ngeselin ininya doang guys, delaynya doang ya. Mobilannya ini nurut, asli. Sama kayak yang versi 12 sama 14. Bahkan recovery untuk belokan pas lurusnya bagus. Yang bikin kesel cuman ini doang guys. Oh, cuman apa? Delaynya doang ya. Tuh. Nurut tapi ngedelay. Gimana ya jadinya ya? Kelemahannya ngedelay doang sih. Cuman nurut sih. Jarang loh guys ada RC yang bisa nurut di jalan licin gini. Tuh. Kalau saya nggak lepas gas ya, saya tahan gasnya, kan delaynya nggak ada ya. Oh. Jadi gini guys, ada posisi tertentu yang dimana kalau kamu nahan gas itu jadi nggak delay. Emang kalau dari keadaan diem, gerak itu kan ngedelay, makanya harus ditahan. Kalau ditahan menyebabkan performanya normal guys, gitu ya. Ini kelemahannya di EEC doang guys. Tuh, saya nggak abisin gasnya ya. Ih, gila enakin guys. Tuh enakin tahu kalau gasnya nggak dihabisin. Wah, kena air nih. Entah saya receivernya tahan air atau enggak. Cuman dia nggak ada bacaan waterproofnya sih emang. Entahlah ini tahan air atau enggaknya guys ya. Cuman dia nggak ada bacaan waterproofnya. Cuman kalau remote-nya punya remote hobi yang gasnya itu bisa ditahan guys, ngakalinnya gitu sih ya. Atau ganti IEC sih, karena secara performa ini enakan guys. Kayak pakai gyro guys tuh. Kayak pakai gyro asli nih. Wih, cakep ini. Saya dari tadi nahan ini ya, nahan gas ya. Nggak saya habisin. Setelah tahu triknya, mantap sih. Oke guys, kita udah nyampe untuk ngetes speed ya. Check it out guys. Saya mau trimming dulu lurusannya. Oke, ini lurusnya udah dapat, padahal belum di trimming. Ke jalan berbatu dulu Jo, dikit Jo. Check it out guys. Kondisi bugi di jalan berbatu kayak gini sejujurnya sih kurang recommended ya. Kasihan asli. Bodi bawahnya itu kena-kena ya. Tuh. Nggak jelas guys.
Dia tidak rekomendasi untuk di jalan yang nggak rata ya. Mau skalanya 1:14, 1:12, sama 1:10 kayak gini mah nggak worth it sih. Oke guys, kita akan segera ngetes speed ya. Dia bisa mencapai berapa kilometer per jam. Kita main di sini sampai diusir security guys. Oke guys, belum apa-apa, saya udah ngedetect speednya adalah 57 km per jam. Kita cek. Dan dia maksimum speednya adalah 58 km per jam. Kita coba lagi. Aduh, saya nggak bawa kacamata guys. Jadi jarak segini agak nggak kelihatan tadi, maaf. 58 km per jam, tidak nambah speednya. Oke, bentar saya reset dulu. Oke, udah direset. Coba lagi guys. 57 km per jam. Ini kan menurut klaim pabrikan adalah 60 km per jam. Cuman selisih 3 ya. Jadi ini masih sangat worth it banget speednya. Padahal ini ukurannya besar. Dan dia menggunakan baterai 2S ya. Miong. Coba lagi guys. Oke, dia tetap sama ya, 56 km per jam sampai 57 km per jam. Sekali lagi guys. Coba sekali lagi guys. Next, jalan panah guys. Kita mau coba. Asli enak banget guys. Performanya dia kayak yang 14. Kalau di jalan tanah gini performanya lurus dan coba kita cek waktu belok. Buset. Untuk performanya ya guys, dia seperti memakai giro guys. Waktu di jalan lurusannya tuh, belokannya kayak memakai giro guys. Asli ini enak banget guys. Wah, ngeguling guys. Footage. Asli keren guys. Asli ini keren banget. Mantap jiwa mamen. Guys, check it out guys. Kita mau cobain baterai 3S ya guys ya. Ini baterai punya drone, memakai baterai 3S. Siapa tahu dia kecepatannya bisa lebih tinggi ya. Ini langsung kotor, gila dalemannya, gokil. Oke guys, kita coba baterai 3S sampai ISC-nya meleduk ya. Oke, gila, tarikannya agak beda sedikit nih. Oke, check it out, check it out, check it out. ...65 km per jam. Speednya nambah nih, jadi 65 km per jam. Beda 5 km per jam ya. Oke, saya reset lagi. Oke, bentar. ...64 km per jam. Coba lagi guys. Awas. 66 km per jam. ...65 km per jam, hampir nabrak. Saya ngelihat ke display kamera malah si drone-nya, si mobilannya malah hampir nabrak.
Sama 65 km per jam, kecepatannya nggak nambah di baterai 3S. Dan dia IEC-nya belum meleduk. Nani? Ini nekat tau gak, Jo? Sekali lagi ya guys ya. Overall ini di baterai 3S nggak meleduk-meleduk guys. Asli keren guys. Padahal ini saya nyobanya random banget pakai baterai 3S. Biarinlah IEC-nya jebol juga gitu ya. Ternyata dia malah nggak jebol-jebol ya. Asli ini keren banget guys. Thank you guys sudah ngeliat video Sigit & Sen. Kalau kamu suka dengan mobilan ini, di like. Jangan lupa di subscribe channel Sigit & Sen. Yang jelas ini setelah memakai baterai 3S, gokil. Bannya langsung hilang guys. Grid-gridnya langsung hilang. Gokil ya. Rekor nih memakai baterai 3S. Nggak masalah, nggak ngaruh. Oh keren lah. Mantap jiwa 2 juta. Keren.